Assalamualaikum. Baiklah anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Ya. Apa kabar kalian semuanya? Oke, baiklah. Untuk pertama jam sekarang kita pelajaran mapel IPS ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin baca doa. Sebelum kita belajar, kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai. Oke. Selanjutnya kita melanjuti absensi ya untuk memeriksa kehadiran kalian semua. Oke, baiklah sekarang Pak absen. Aisyah, Ahmad, Rifai, Anggun, Aziza, Kris. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang IPS. IPS ada yang tahu? Ilmu pengetahuan tentang sosial ya. Geografis Indonesia strategis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra Hindia dan samudra Pasifik ya. Jadi membawa pengaruh signifikan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan alam. Pengaruh ini mencakup peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi, keberagaman budaya, serta potensi bencana alam. Nah, sini ya. Jadi untuk kalian di situ kan di antara dua benua. Ini petanya ini peta Asia. Ya. Jadi peta Asia ini. Nah, di pengaruhan posisi geografis Indonesia di ekonomi, yaitu pertama peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi. Letak strategis Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, mudah ekspor, impor, dan meningkatkan aktivitas ekonomi terkait ya. Jadi setiap perbatasan di Indonesia itu pertama itu yang jalur paling signifikan yaitu Selat Malaka ya. Jadi antara Singapura dengan Indonesia di tengah-tengah itu ada perbatasan selat ya. Ya, Selat Malaka. Di situ ada juga di kota negara Malaysia. Jadi kita perbatasan di situ. Nah, itu jalurnya. Jadi jalur itu yang menghubungkan setiap transportasi dari seluruh daerah ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang IPA tentang Indonesia. Jadi sekarang kita sangkut pautkan untuk sumber daya alamnya. Jadi Indonesia itu memang luar biasa ya sumber daya alamnya. Jadi pangannya, rempah-rempah itu luar biasa ya. Sampai penjajah pun senang ya. Negara-negara maju itu dia menjajah Indonesia zaman dulu ya. Tahun 18 dengan 19-an ya. Nah, oke. Yang kedua, nah sekarang kita belajar tentang iklim tropis ya.
iklim di Indonesia itu yaitu iklim mana tadi? Nah, ini salah. Ya, iklim Indonesia secara umum adalah iklim tropis. Ya, jadi karena terletak di antara dua garis khatulistiwa ya. Jadi garis khatulistiwa itu di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah seluruh benua. Jadi kita itu ini kan bumi bulat. Di tengah-tengahnya itu berarti garis khatulistiwa. Nah, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi musim hujan dan kemarau itu ya dua ini untuk hujan, musim hujan itu biasanya berlangsung dari Oktober hingga Maret. Nah, jadi Oktober dan Maret. Nah, sedangkan untuk musim kemarau dari April hingga September. Nah, yang sekarang ada yang tahu waktu Indonesia itu ada berapa zona terbagi? Jadi, waktu Indonesia itu terbagi atas 3 zona ya. Jadi 3 zona yang pertama itu WIB ya, waktu Indonesia Barat. Yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah ya. Yang ketiga WIT, waktu Indonesia Timur. Sekarang kita belajar yang keempat, yaitu belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Asiatis memiliki hewan seperti harimau, gajah, dan orangutan. Jadi untuk yang bagian timur ya, itu seperti orangutan ya. Di sini harimau, gajah. Bagian barat yaitu beruang madu. Ya, selanjutnya untuk kalian dari penjelasan yang Pak bikin nanti Pak kasihkan LKPD-nya, nanti dijawab ya dengan sesuai apa yang kalian dapat. Oke, paham? Ya. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Pak sudah bagikan itu LKPD-nya, silakan diisi sesuai dengan yang kalian dapatkan LKPD-nya ya. Jadi, nah, Pak kasih waktunya itu 15 menit, oke? Nah, sekarang kalian isi. Nah, setelah dari situ baru kita presentasi ke depan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang setiap kelompoknya harus presentasi ya. Mempresentasikan apa yang kalian sudah dapat dari PD-nya ya. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah siap? Nah, sekarang siapa yang mau duluan? Oke, nah. Ya, sekarang kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kertas LKPD kami yang berjudul Asiatis Indonesia bagian Barat. Fauna gajah Sumatera, badak bercula 1, orang hutan, harimau Sumatera, bekantan dan banteng. Flora Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung samar, meranti kamper, mahoni. Itu saja kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauna bagian timur, kanguru pohon, kasuri, burung cendrawasih, walabi dan lain-lain. Flora eboni, pakus, matua, siwalan, pohon sagu, pohon mangrove. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perairan Indonesia Tengah. Komodo, babi rusa, anoa, tarsiu, kuskus, burung maleo, flora, ebonil, lungsuol, bovase, anggrek, cempaka, hutan kasar, cengkeh, tumbuhan sabana. Nah, sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk memprestasikan LKPD kami. Indonesia mempunyai 2 iklim, yaitu iklim pertama hujan Oktober sampai Maret, kemarau atau panas April sampai September. Itulah dari prestasi kami akhiri dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini tentang geografi Indonesia itu sudah mengerti ya dari yang Pak jelaskan. Nah, untuk sekarang untuk kalian dari pelajaran yang kita pahami itu diusahakan untuk di rumah dipahami, diingat-ingat ya. Nah, jadi sebagai untuk refleksi kalian, kita harus menjaga lingkungan alam kita yaitu Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya dengan sumber alam. Jadi kita harus memanfaatkan sesuai dengan apa yang kita bisa ya. Untuk negara kita, bikin negara kita negara maju ya. Nah, lepas dari situ, selanjutnya nanti, oke, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Pak, apakah kalian sudah ada ingin ditanyakan? Tidak ada kan? Ya, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.